itu kan tanah masyarakat, tapi anggota koperasi manen terus-terusan sampai kadang 7 mobil, lebih dari 7 mobil mungkin. Sedangkan rombongan kami yang 4 KTH ini ditangkepi terus, Pak. Ditangkepi, sebut rombongan kami ini 4 KTH disebut maling. Ditangkepi, enak Pak, tiap nangkepnya itu seperti kayak pencuri, betul-betul pencuri. Ditangkepi, dimain, diikat-ikat. Kepolisian tidak bisa menghadirkan saksi ketika pra-peradilan. Makanya proses kriminalisasi yang terjadi itu terakhir itu semalam ditangkap lagi 2 orang. Teman kita di lokasi, tenda-tenda teman-teman itu dihancurkan. Dan yang kita paling miris adalah pemerintah daerah. Gubernur itu sudah pernah berjumpa dengan kita. Ketua DPRD itu sudah pernah jumpa dengan kita membicarakan permasalahan ini. Ada tanah, ada sawit, di situ pasti ada duit. Nah, kita curiganya selama 2015 itu hasil panen ya yang dilakukan oleh Plasma PT RKK itu, ya ini koperasi Pajar Pagi itu mendistribusikan juga hasil itu ke oknum-oknum, entah itu oknum yang di Kepolisian Daerah Jambi, oknum di Pemprov Jambi, Perkebunan Jambi, dan lain-lain di situ. Jadi kami minta mohon dengan Pak Presiden Jokowi, tolong Pak Jokowi bebaskan anak-anak kami semuanya yang dipenjarakan oleh Kapolda Jambi, Pak Jokowi. Pemirsa Setia Agama Pos, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada teman-teman petani dari Jambi dan juga kawan-kawan Serikat Tani Nasional yang hari ini sedang aksi di Jakarta terkait dengan kasus agraria. Kalau menurut data dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, sejak 9 tahun terakhir dari 2015 sampai 2022 tercatat kurang lebih sekitar 2.700 kasus agraria di Indonesia. Dan itu sebarannya seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Dan hari ini kita langsung kedatangan tamu spesialnya, petani langsung dari Jambi yang sedang melakukan aksi di Jakarta. Di sebelah saya ada Bu Sopiah, Ya. seorang petani ya Bu ya? Iya. Dari Jambi langsung ya Bu? Iya. Dan sebelahnya lagi ada Bung Pai dari STN di pusat ya Bung ya? Ya, pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Cuman koreksi dikit, tadi Serikat Tani Nasional, ini udah berubah menjadi Serikat Tani Nelayan. Oh, Serikat Tani Nelayan, oke. Koreksi ya, Serikat Tani Nelayan. Dan di sampingnya ada Bung Christian, ini yang mendampingi petani yang dari Jambi ya Bung? Benar. Sampai aksi di Jakarta Bung ya? Dan ini STN juga ternyata ya? Ketua wilayah. Ketua wilayah STN. Jadi nanti kita dengan teman-teman STN dan petani bicara terkait dengan sebenarnya ada apa sih? Kenapa kemudian petani ini sampai aksi ke Jakarta, dan ini nggak cuma sekali, sudah 2 kali, sudah 2 kali ke Jakarta. Sebenarnya kalau Bung Christian sendiri yang ini kan dari Jambi nih, sebenarnya ada apa sih Bung? Kenapa kemudian sampai aksi? Mengapa kita hari ini aksi ke Jakarta? Karena tidak selesainya penyelesaian konflik itu di tingkatan provinsi, baik dari stakeholder gubernur maupun pihak-pihak terkait. Yang kedua itu karena adanya proses kriminalisasi terhadap hampir 11 orang teman kita yang hari ini ditangkap, ditahan di Polda Jambi, dan 4 yang ditersangkakan. Sehingga kita melakukan aksi ke Jakarta agar penyelesaian ini diambil alih oleh Jakarta. Sebenarnya di mana? Lokasi konfliknya itu di mana, Bung? Lokasi konfliknya itu di kawasan hutan yang terletak di Desa Betung, Pematang Raman, dan Petanang, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Itu berapa desa? 3 desa tadi ya? Ada 3 desa. Berapa orang yang di situ, maksudnya yang hari ini bersama dengan teman-teman petani itu aksi juga? Kalau dari 3 desa itu terbentuk 4 kelompok tani hutan, itu ada sekitar 500 kepala keluarga. 500 kepala keluarga. Dan hari ini yang ke Jakarta berapa? Hari ini yang ke Jakarta di angka 61 orang perwakilan. Sejak kapan ini? Sejak
tanggal 14 Oktober, hampir setengah bulan Hampir setengah bulan ya, sudah di Jakarta? di Jakarta. Oh, berarti aksinya sudah di mana aja, Bang? Aksinya sudah di Mabes Polri 1 kali dan di ATR BPN itu sudah 3 kali. Oh, dan sekarang posisinya? Sedang melaksanakan aksi di ATR BPN. Oke, dengan tuntutan yang tadi Bung bilang ya? Tuntutan untuk mencabut HGU PT RKK. Seperti itu. Jadi ini teman-teman STN yang di Jambi yang memang ngawal dari awal proses sengketa itu. Tapi kalau menurut pandangan Bung Fai nih yang di nasional, seperti yang aku bilang tadi soal konflik agraria kita memang banyak sebenarnya. Dan hari ini terbukti di Jambi yang sedang diadvokasi oleh teman-teman STN sampai ke Jakarta dan udah 2 kali. Kalau menurut Bung Fai, persoalan agraria ini, terutama yang ada di Jambi yang sedang dialami oleh teman-teman seperti apa? Ada 1-2 poin yang kita mau sampaikan. Yang pertama itu soal meningkatnya konflik agraria di Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh Bung, berdasarkan basis data dari KPA. Sebenarnya itu yang terekam di media massa ya. Sebenarnya kalau dikulik lebih dalam, banyak juga konflik agraria yang tidak muncul ke permukaan. Saya pikir konflik agraria itu melebihi daripada yang disampaikan oleh kawan-kawan KPA. Itu satu. Yang kedua, kenapa di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini konflik agraria itu semakin bertambah kuantitinya? Karena pandangan kita di STN itu, satu, pemerintahan Pak Jokowi ini menggeser prioritasnya. Yang pertama itu di periode pertama itu adalah ada namanya prioritas program prioritas nasional. Itu yang di dalamnya itu ada nawacita, yang di dalamnya itu juga ada kalau nggak salah poin 5 soal penyelesaian konflik agraria, dalam hal ini adalah reforma agraria. Nah, ini tidak tuntas dilakukan di periode kedua itu. Seharusnya kan ini menjadi hal yang prioritas diselesaikan seluruh konflik agraria, kemudian melakukan redistribusi tanah buat petani atau rakyat. Nah, baru digeser di periode kedua ini dengan program strategis nasional PSN. Ini kan PSN ini banyak sekali menimbulkan konflik-konflik agraria kan. Karena itu tadi, menggeser yang prioritas belum selesai, tiba-tiba digeser ke arah program strategis nasional. Tapi ada program PTSL juga kan? PTSL itu sebenarnya program yang dihilir sebenarnya. Setelah selesai pendataan berapa tanah kita, berapa konflik kita, berapa yang sudah didistribusikan kan, itu yang dilegalkan. Ini kan kalau menurut data yang beredar di koran itu, pemerintahan Jokowi ini berjanji di periode pertama itu akan membagikan 9 juta hektar tanah. Itu dengan basis 4,5-nya itu adalah redis, 4,5-nya itu adalah dalam bentuk legalisasi. Nah, ternyata kalau kita cek-cek di media itu ternyata legalisasinya itu hampir 8 juta lebih nih. Artinya bahwa dari mana basis 8 juta ini kan, sedangkan konflik banyak muncul tuh kan. Kemudian redisnya belum menyampai, setahu saya dia belum nyampai 4 sekian juta itu target pembagian tanah kepada rakyat itu. Tapi menurut Bung Fai, hari ini apa yang diadvokasi oleh teman-teman STN di Jambi terkait kasus sekarang ini seperti apa prosesnya? Sebenarnya ini konflik ini berawal dari ada hutan produksi, di mana sebelum menjadi hutan produksi itu hutan belantara ya, kemudian ditetapkan oleh negara pada tahun 2002 menjadi hutan produksi, kemudian 2004 itu luas hutan yang tadi ditetapkan itu 2.391 hektar itu
dilabeli izin hutan tanaman industri yang atas nama PT WKS, Wira Karya Sakti. Itu, nah itu di 2004 itu. Setelah 2 tahun dia ditetapkan menjadi hutan produksi. Nah, selang 4 tahun di 2008 muncul HGU perkebunan atas nama PT WKS, Wira Karya. RKK. Wira Karya Riki Kurnia Kerta Persada Di tanah RKK. yang sama. Di objek yang sama. tapi dengan luasan 306 hektar. Oke. Oke. Nah, tidak terima PT WKS ini tanahnya itu Di HGU-kan. Di HGU-kan. Mereka ini berkonflik di pengadilan, saling gugat, putuslah di tahun 2015. Di mana 2015 itu PT WKS dimenangkan oleh pengadilan semua tingkatan tata usaha negara tuh, Jambi, Medan, Jakarta, PK, kemudian Kasai segala macam, pokoknya clear tuh. Jadi PT RKK ini dikalahkan, itu kan dikalahkan. Nah, di 2014 itu muncullah program perhutanan sosialnya Pak Jokowi. 2015 itu petani sudah mulai mengajukan. Dari situ. Cuman problemnya ini tidak kunjung diproses oleh Kementerian LHK karena satu dalil di situ bahwa mereka tidak bisa proses pengajuan perhutanan sosial 4 KTH itu karena masih terhalang oleh sikap Kementerian ATR yang belum membatalkan HGU dari PT RKK itu. Sehingga sampai hari ini belum bisa diproses. Terus posisinya petani di sana, masyarakat di sana seperti apa? Posisi petani sebenarnya pada waktu itu melakukan tuntutan kan, mengajukan, kemudian tidak bisa diproses, melakukan aksi jalan kaki kan, sekitar November di situ sampai Jakarta. Kemudian di Desembernya itu ada pertemuan, kemudian di Februari ada pertemuan lagi yang dipimpin oleh Pak Sekjen itu di Kementerian LHK itu bahwa ini akan segera diproses dengan catatan bahwa pihak Kementerian ATR itu harus mencabut itu. Nah, dan tanah itu harus steril, tidak ada boleh yang masuk kan? Tidak ada boleh masuk, artinya bahwa itu tanah itu harus netral. Tapi faktanya tanah itu, kebun itu dimasukin terus beraktivitas itu. Siapa yang beraktivitas itu adalah plasma daripada PT RKK, yaitu Koperasi Pajar Pagi. Nah, itu kan tidak boleh nih menyalahi nih kan, padahal Gakum LHK itu sudah bilang bahwa di situ tidak boleh ada yang aktivitas. Nah, karena adanya aktivitas itu, petani masuk tuh, masuk mendirikan camp petani kan, tapi dalam rangka mengamankan orang yang beraktivitas itu. Nah, lambat laun di situ ada apa istilahnya? Kalau kita bilang cemburu sosial sih, enggak juga kan. Di mana itu cemburu sosialnya itu pihak koperasi yang plasmanya itu melakukan pemanenan kan. Pemanenan, padahal itu tidak boleh. Dan itu duit kan. Itu yang dilihat oleh petani-petani kita yang melakukan pengamanan pendudukan di situ. Akhirnya ikut juga melakukan pemanenan di situ. Nah, inilah awal timbulnya lapor-melapor kan. Sehingga itu yang sebagai basis Polda Jambi untuk melakukan kriminalisasi terhadap petani itu. Jadi pihak RKK mengakui masih punya hak untuk melakukan aktivitas di sana, terus kemudian masyarakat berpikirnya bahwa karena sudah kalah di pengadilan, bahwa itu bukan haknya lagi untuk PT RKK gitu. Makanya timbul tadi seperti ada pendudukan, terus kemudian ada saling benturan seperti itu, Bang. Ya, sebenarnya kalau secara fakta hukum
tadi itu plasmanya itu dia harus pahami ketika induknya ini sudah tidak diperbolehkan lagi di situ. Nah, mereka yang membuat plasma ini seharusnya ikutan dari PT RKK ini kan tidak boleh beraktivitas. Jadi itu pegangannya dari 4 KTH ini, warga sekitar. Inilah yang didorong oleh warga sekitar. Didorong oleh warga sekitar bahwa, loh, ini kan RKK sudah nggak punya ini di situ. Kok masih manen? Gitu. Kok masih manen, tidak punya kekuatan hukum. Nah, itu. Oke. Jadi memang rata-rata kalau konflik agraria itu pasti petani, masyarakat itu berbenturan dengan korporasi gitu ya, dengan perusahaan. Ya. Tapi saya mau tanya ini dari segi petaninya langsung nih. Ini Bu Sophia nih. Bu Sophia, ini sekarang umurnya berapa, Bu? Umurnya kami 55 jalan. Oke, jadi udah punya cucu, Bu ya di Sudah. rumah. Ini asli orang daerah situ atau di kampung itu? Ya, kami sebenarnya bukan asli orang Pematang Rahman, cuma suami kami orang Pematang Rahman. Suaminya memang di Iya. situ. Oke, jadi memang asli penduduk situ ya, Iya. karena sudah menikah di Iya. orang di situ. Kalau menurut Ibu Sophia nih, ini kan sudah sepuh ya, sudah sudah berumur kok. Banyak nih pasti netizen atau masyarakat tanya, yang ikut demo juga kan saya lihat nggak cuman pemuda-pemuda kayak Bu Christian, tapi juga udah yang orang-orang berumur juga ya, Pak D begitu, pada ikut semua. Itu sebenarnya ngapa nggak enak di rumah aja sih, Bu? Kok malah ikut demo-demo itu kenapa, Bu? Ya, kami tujuannya pertama, kami kepengen anak-anak kami yang dipenjarakan Kapolda Jambi. Oh, ada yang di penjara? Ada 11 semuanya jumlahnya. Oke. Nah, kepengen dibebaskan dengan Kapolda, Bapak Kapolda, supaya anak-anak kami yang dipenjarakan Kapolda Jambi dibebaskan. Oke. Satu kalinya. Dua kalinya, kami sebagai petani rakyat kecil, kami tidak punya tanah. Kami kepengen punya tanah. Nah, kami minta tolong dengan Pak Presiden Jokowi, dengan apa yang dijanjikan dengan Pak Presiden Jokowi, kami minta tanah. Nah, dengan 4 KTH rombongan kami ini minta diresmikan, minta dicabutkan PTH UKH KU, dicabut yang PT RKK. Dari PT RKK, Iya, HGU-nya yang ya. dibantu dikuasai dengan koperasi. Jadi memang pengen bahwa aktivitas ini tuh untuk masyarakat, untuk Iya. penghidupan. Iya, Banyak memang. juga tetangga-tetangga atau teman-teman yang satu kampung yang sepemikiran dengan Bu Ya, Sophia. memang kami ini sama semua kawan-kawan kami serombongan 4 kata itu memang orang susah semuanya, tidak punya tanah semuanya. Jadi kami minta diresmikan lah di tanah itu. Soalnya sekian lama tuh kami tuh telah dizolimi dengan koperasi, anggota koperasi yang dibantu PT RKK. Apa yang mereka lakukan terhadap Yang Ibu? itu kan tanah masyarakat, tapi anggota koperasi manen terus-terusan sampai kadang 7 mobil, lebih dari 7 mobil mungkin. Sedangkan rombongan kami yang 4 KTH ini ditangkepi terus, Pak. Ditangkepi, disebut rombongan kami ini 4 KTH disebut maling. Ditangkepi, enak Pak, tiap nangkepnya tuh seperti kayak pencuri, betul-betul pencuri. Ditangkepi, dimain, diikat-ikat, ditangkepi di tengah jalan. Ya itulah Pak, kami minta dengan Kapolda, minta dibebaskan anak-anak kami yang dipenjarakan oleh Kapolda Jambi. Karena rombongan kami ini 4 KTH selama ini sudah ada sebulan di Pendopo Jambi. Tidak ada direspon, tidak ada ditanggapi. Sudah mendatangi di Kapolda Jambi, sudah di kantor gubernur, sudah di kejaksaan, sudah, tapi tidak ada ditanggapi, Pak. Jadi makanya kami jauh-jauh dari Jambi sampai ke Jakarta menjemput keadilan, minta dibebaskan dengan Bapak Mabes Kapolri, minta anak-anak kami yang dipenjarakan tuh minta dibebaskan. Oke.
sama tadi minta juga sama Pak Jokowi ya. Ya, dengan saya minta mohon dengan Pak Presiden Jokowi, tolong Pak Presiden Jokowi bebaskan anak-anak kami Pak Jokowi yang dipenjarakan oleh Kapolda Jambi Pak Jokowi. Karena memang anak-anak kami tidak bersalah Pak Jokowi. Kalau memang toh anak kami dibilang disebut maling, pencuri, atas menangkapnya anak-anak kami Pak Jokowi ditangkap tanpa dipenyidik dulu, langsung main tangkap. Terus anak-anak kami itu, menangkap anak-anak kami itu tidak ada surat penangkapan juga tidak ada. Disamakan kayak kriminal, kayak penjahat, pencuri gitu Pak. Jadi kami minta mohon dengan Pak Presiden Jokowi, tolong Pak Jokowi bebaskan anak-anak kami semuanya yang dipenjarakan oleh Kapolda Jambi Pak Jokowi. Kami mohon Pak Jokowi dengan sangat hormat. Ya udah gitu aja. Ya, Bung, yang di Jambi kan, yang terus ngawal di Jambi, itu tadi Bu Sophia bilang soal aksi penangkapan, kriminalisasi, itu kondisinya memang separah itu? Jadi sebenarnya kepolisian Jambi tidak melihat dasar kepemilikan wilayah tersebut. Wilayah tersebut adalah kawasan hutan yang dibebani izin. IUP HTI WKS. Jadi sebenarnya yang berhak untuk melaporkan itu adalah si pemilik izin. Oke. Berdasarkan putusan tata usaha negara yang bersifat inkrah. Koperasi sendiri adalah mitra dari ex PT RKK. Kenapa saya menyebut ex? Karena sudah kalah. Ex PT RKK yang hari ini masih melakukan aktivitas. Mengakui saja kawasan hutan itu sebagai milik itu pidana, melanggar Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pemberantasan hutan. Tapi atas dasar surat perjanjian kerjasama antara PT RKK dan koperasi itu dijadikan dasar. Teman-teman itu ditangkapi tanpa ada proses penyidikan, dan yang ditangkap ini sendiri pun diantara 9 ini bukan orang yang dilaporkan, karena ada 4 orang yang dilaporkan mereka. Berdasarkan laporan tersebut, keempat orang yang dilaporkan ini belum ditangkap, malah yang ditangkap orang yang tidak dilaporkan. Ditangkap di jalan, langsung diserahkan. Yang menangkap pun bukan dari kepolisian, tapi dari pihak koperasi, diantarkan ke Polda, langsung ditetapkan jadi tersangka. Bahkan kita kemarin melakukan proses pra-peradilan. Proses pra-peradilan seorang supir pengangkut buah sawit itu seperti pra-peradilan teroris, dikawal oleh Barakuda, dikawal oleh kepolisian. Sampai 6 hari kita melaksanakan itu, terakhir memang putusannya itu kita dikalahkan. Walaupun itu secara hukum kepolisian tidak bisa menghadirkan saksi ketika pra-peradilan. Makanya proses kriminalisasi yang terjadi itu terakhir itu semalam ditangkap lagi 2 orang. Teman kita di lokasi, tenda-tenda teman-teman itu dihancurkan. Dan yang kita paling miris adalah pemerintah daerah. Gubernur itu sudah pernah berjumpa dengan kita. Ketua DPRD itu sudah pernah jumpa dengan kita, membicarakan permasalahan ini. Kita sederhana saja yang kita tuntut. Dibentuk tim verifikasi subjek dan objek. Dinetralkan atau dikosongkan wilayah tersebut. Namun tim itu tidak dibentuk. Kenapa ketakutan koperasi terhadap program yang hari ini menjadi nawacita Jokowi, itu perhutanan sosial? Karena anggotanya bukan berasal dari masyarakat sekitar. Ada anggotanya yang berasal dari masyarakat sekitar, itu kecil jumlahnya. Ya kami juga legowo ketika mereka mengajukan PS bersama-sama. Karena ada aturan negara, adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kalau berbicara dasar koperasi menanam, tidak ada mereka menanam itu. Yang menanam itu PT RKK. Karena di Jambi itu hadirnya korporasi-korporasi itu, ketika mereka mengajak kemitraan dengan rakyat itu hanya model KKKTP. Rakyat itu tidak tahu di mana sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang tanahnya. Yang didapat mereka adalah hasil dari koperasi sawit tersebut. Hasil dari produksinya itu dibayar per bulan dalam bentuk kartu. Bukan berbicara kepemilikan tanahnya. Yang kedua itu koperasi yang di situ pun tidak sesuai dengan SPK-nya.
Ada satu koperasi Fajar Pagi, SPK-nya 74 hektar, menguasai hampir 900 sekian. 807 ya? 800 sekian gitulah. Itu yang bentuk B itu dapat dari mana? Emang observasi Yang teman-teman 74 sendiri? hektar itu masuk dalam putusan petun. Oke. Gitu. Yang kedua itu ada bina usaha, koperasi transmigrasi. Ya tidak ada yang namanya transmigrasi itu sudah jelas wilayahnya. Ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi, tidak ada penambahan, apalagi di wilayah kawasan hutan. Oke. Karena PT RKK ini di Jambi sendiri, ya ulahnya seperti itu terus. Mengajak mengumpulkan KK-KTP, membangun kemitraan yang legal standingnya tidak jelas. Artinya kalau menurut Bung Christian ini, ada aksi penangkapan, ada aksi kriminalisasi yang dilakukan oleh mungkin oknum tadi ya yang nangkep ya. Ya. Dari itu kok bisa sampai mereka seperti itu, kalau menurut Bung kenapa? Jadi seperti ini kan, sebenarnya itu jauh-jauh hari tidak terjadi penangkapan ketika pemerintahnya proaktif. Kemarin kita pernah didudukkan di Kesatuan Kesbangpol Provinsi, rapat pemerintah daerah. Itu hadir dengan koperasi. Kita tanyakan apa dasar kepemilikannya. Seharusnya pemerintah membuka data kepemilikan objek tersebut. Namun itu tidak dilakukan. Yang kedua itu malah kita ditawarkan untuk bagi-bagi dengan pihak pemerintah Provinsi Jambi yang saksikan langsung Kaban Kesbang, Kepala Dinas Kehutanan. Bagi-bagi gimana? Bagi-bagi tanah untuk kita sekian hektar, untuk mereka sekian hektar. Dari 306 hektar itu? Dari 306 hektar itu yang ada X RKK itu yang ada di dalam kawasan hutan. Tapi dalam kesepakatan itu tidak ada ketemu. Dalam arti apa? Ada permainan pihak-pihak terkait di pemerintahan Provinsi Jambi. Dugaannya begitu? Dugaannya seperti itu, karena proses itu terlalu cepat ketika pelaporan itu langsung penangkapan. Oke. Kalau menurut Bung Pak, ini kan tadi ada proses transisi antara dari HGU, kan nggak mungkin langsung bisa dikelola oleh masyarakat. Ada prosesnya. Seperti itu kan yang diperjuangkan, ada upaya untuk mengajukan, mengolah tanah kan gitu, berproduksi di tanah itu. Apakah kemudian hari ini 2 kali aksi ke Jakarta itu proses untuk pengolahan itu? Oh, itu targetan. Padahal kalau kita bercermin dari aturan, putusan PN itu kan dia harus berlaku serta-merta, erga omnes kan, itu. Jadi tidak perlu dapat pengesahan dari pejabat manapun, karena itu sudah diputus di tata usaha negara kan, harusnya eksekusi kan, itu. Oke, itu jika itu tidak dijalankan oleh ATR, dalam hal ini kementerian, dia harus bersandar pada PP 18 tahun 2021 itu, tentang pengelolaan dan pendaftaran tanah serta rumah susun. Pasal 31 itu menyebutkan bahwa keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, menteri bisa menjadikan landasan itu untuk melakukan pembatalan secara otomatis. Tapi dari 2015 sampai hari ini itu tidak dilakukan oleh pihak Kementerian ATR. Tidak ada surat resmi baik dari BPN maupun tadi dari pengadilan bahwa HGU itu memang sudah dicabut dan bukan hak dari PT RKK. Kan itu sudah ada di keputusan PT UN-nya itu. Dari Terus nunggu apa lagi dong? Ya seharusnya kan itu kan udah kita bilang dari awal. Ini kan keputusan PT UN itu sifatnya serta-merta kan. Oke, itu harus dijalankan. Makanya kemarin ketika kita aksi di tanggal 17, itu Kementerian ATR lewat Direktorat Jenderal Sengketa tidak bisa berkilah. Itu tidak bisa berkilah. Itu ketika dihadapkan dengan putusan PT UN, kemudian dihadapkan dengan PP 18, mereka cuma bilang, ya kita kasih waktu kita untuk melakukan pembatalan. Nah, itulah yang kita kejar sekarang nih, dari tanggal 17 itu sampai hari ini kita tidak akan pernah pulang
kalau belum ada pembatalan itu. Nah, Di ini ATR BPN. di ATR BPN, karena inilah kunci pembuka untuk Kementerian LHK itu melanjutkan proses pengajuan dari 4 kelompok tani anggota tani hutan anggota Serikat Tani itu. Jadinya statusnya tanahnya nanti perhutanan sosial begitu. Ya, perhutanan sosial bisa nanti bisa dalam bentuk kerjasama. Kalau dia masih masuk dalam HTI itu kerjasama dengan pemegang HTI. Kalau di luar itu bisa kerjasama dengan pemerintah, bisa dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan lain-lain lah itu. Tapi dalam prosesnya seperti yang katakan Bung Christian sama Ibu Sophia tadi bahwa ada penangkapan. Terus kemudian kalau Bung kan yang di pusat nih, kalau teman-teman tadi kan yang di Jambi kan di Polda kan begitu upayanya untuk kemudian ada aksi pendudukan, ada aksi di sana. Kalau di Jakarta sendiri seperti apa? Di Jakarta itu kita menyikapi kriminalisasi oleh Polda Jambi itu, satu kita pernah masukkan surat laporan ke Propam, kemudian pengawasan penyidikan itu di Mabes Polri, kemudian ke Barreskrim dan lain-lain sudah kita masukkan. Cuman ini belum ada respon cepat ya dari pihak kepolisian. Kapan itu masukin? Oh, dari sejak dilakukannya kriminalisasi pertama itu kita melakukan laporan-laporan itu. Nah, karena kenapa kita melakukan laporan itu? Karena kita melihat satu, Polda Jambi itu tidak teliti nih tidak punya ketelitian sehingga tidak punya ketepatan dalam menerapkan undang-undang ini dalam rangka misalkan menyelesaikan soal agraria di Jambi, sehingga ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu, pesannya bahwa setiap penanganan konflik agraria maupun di luar itu polisi itu harus bertindak ilmiah. Tapi faktanya Polda Jambi itu jauh dari unsur-unsur keilmiahan. Jadi menurut Bung Fai ada kecurigaan seperti dugaan-dugaan permainan gitu? Ya, karena begini, di 2.391 hektar itu kan sawit semua tuh. Seharusnya RKK misalkan dia punya HGU 306, seharusnya dia menanam di luasan 306 itu. Tapi dia semua ditanami itu. Nah, artinya bahwa ketika ada sawit di situ, ada sekitar 2.000-an pohon ya. Itu artinya di situ ada aspek ekonomi di situ, ada duit di situ. Ada tanah, ada sawit, di situ pasti ada duit. Nah, kita curiganya selama 2015 itu hasil panen ya yang dilakukan oleh Plasma PT RKK itu, ya ini Koperasi Pajar Pagi itu mendistribusikan juga hasil itu ke oknum-oknum, entah itu oknum yang di Kepolisian Daerah Jambi, oknum di Pemprov Jambi, Perkebunan Jambi dan lain-lain di situ. Dan yang lagi menggelitik itu, bahaya ini. Yang lagi menggelitik ini kan ketakutan dari koperasi itu kalau ini menjadi perhutanan sosial, mereka akan ditagih oleh orang-orang yang masuk di koperasi, tapi dia sudah menyetor uang miliaran dengan dijanjikan tanah oleh pihak koperasi. Kita ada dokumen itu. Ada buktinya yang ada bukti misalkan ketika kemarin terjadi penyerangan terhadap lokasi pendudukan. Ada ibu-ibu atau bapak ngomel bahwa gara-gara kamu ini kita ndak dapat bulanan dari koperasi, padahal kita sudah sudah menyerahkan uang nih ke koperasi, miliaran uang kita udah masuk. Artinya bahwa memang RKK ini adalah mafia tanah, mafia perkebunan. Buktinya 2017 sudah divonis bersalah melakukan kejahatan lingkungan, yaitu pembakaran. Dan dia disanksi untuk melakukan perbaikan ekologi ya. Dan denda sekitar 191 miliar lah itu. Tapi itu tidak dilaksanakan. Seharusnya Gakum LHK ini kementerian harus tegas terhadap RKK ini. Oke, jadi ada banyak kecurigaan, ada banyak dugaan yang menyebabkan kenapa kemudian teman-teman STN ini
ada banyak hal yang lucu, ada banyak yang janggal gitu ya. Makanya timbul Betul. banyak dugaan dari sana. Ya kemudian di Jambi nggak selesai, harus ke Jakarta. Tapi saya sebenarnya penasaran ini, kalau teman-teman ini kan aksi masyarakat petani ini kan, Bu Zofia, kalau aksi kemarin ini gimana makannya? Ya makanya ya kami dibantu dengan Bapak Ketua STN. Oh, dibantu. Dibantu anggota ketua kami. Itu iuran begitu, Bu? Jadi begini dia. Jadi kita di STN itu dari semua daerah itu kan store nih, ada iuran kan. Ada dari Nelayan. Jambinya, dari NTB-nya, dari seluruh daerah cabang-cabang kita itu iuran. Dan setiap ada misalkan kita turun ke sana itu yang kita pakai, dan ketika ada kawan-kawan kita, cabang-cabang kita misalkan mengalami persoalan kayak begini, itu yang kita pakai. Tapi melihat misalkan ini sudah mau 15 hari 15 kan, hari. itu lumayan 61 ditambah pengurus kita sekitar 70 yang makan itu kan. Ya jujur aja kita ini kan punya langganan di Pasar Rawasari itu, kita ngutang juga kayak tadi kan. Itu ambil dulu lah, nanti itu sekali masa itu 800.000 tuh kan. Ambil dulu, besok kita ini. Nah, nunggu iuran masuk dari daerah lagi. Itu kita pakai lagi itu. Di samping kita juga melakukan konsolidasi solidaritas terhadap kawan-kawan pejuang agraria lainnya. Itu. Ya. Berat ya. Ya, mau bagaimana soal agraria, negara juga ini lagi pusing juga Bu, soal agraria. Bu. Ibu tidurnya di mana, Bu, kalau ini aksi-aksi kemarin hampir 15 hari ini? Kami tidurnya ya di kantor LBH. Pertama, Terus 4 hari di kantor kita, Oke. di PPSTN. Kemudian hampir 10 hari ya di YLBHI. Oh, Kemudian sekitar 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari di Wisma Jambi. di Wisma Jambi juga. Nah, di Berarti Wisma Pemprov ini dong, Pemprov Jambi juga. Ya, cuman kan Asesi dong. kemarin itu tanggal 27 kita aksi itu, udah pasang tenda kita semalam, sudah tidur kita semalam di Kementerian ATR. Nah, kita nggak tahu Pemprov Jambi itu dikoordinasikan oleh pihak mana, tiba-tiba datang ke tempat kita melakukan pendudukan, kemudian mengajak kita untuk ke Wisma Jambi. Tapi kita tawarkan dua catatan. Kita petani Jambi mau ke Wisma itu dengan satu, secepat-cepatnya hari Jumat dan selambat-lambatnya hari Senin, Gubernur Jambi bertemu dengan warga dan bersama-sama menghadap Menteri ATR untuk sama-sama menyampaikan pembatalan HGU itu. Itu satu. Yang kedua, setiap Itu Jumat Senin kapan? kemarin, dari Jumat kemarin. Tapi sekarang sampai Senin Sampai ini. sekarang ini belum ada. Oke. Nah, kedua yang kita ajukan bahwa setiap kita mau pergi aksi ke kementerian manapun, Pemprov mensokong perjuangan rakyatnya. Tapi tidak ada makan aja di sana, petaninya, warganya kembang empes, bahkan kita yang bawa itu. Itu cerita, sehingga petani itu sudah nggak percaya lagi terhadap janji-janji Pemprov di sana, terutama gubernurnya kan. Makanya sekarang kita tetap mau bertahan di depan Kementerian ATR BPN-RI. Gitu. Ini luar biasa ini sebenarnya perjuangan teman-teman. Cuman saya karena nggak terlalu paham soal hukum prosesnya seperti apa, mungkin teman-teman yang lebih paham atau beberapa kawan soal proses ini ya. Tapi kemudian kalau ngeliat secara manusiawi, secara kemanusiaan, terus kemudian ada program nasional bicara soal PTSL dan lain sebagainya, harusnya persoalan-persoalan agraria yang seperti ini yang prioritaskan gitu untuk diselesaikan. Apakah kemudian nanti tanah diambil oleh negara, peruntukannya untuk siapa, itu persoalan lain, dan nanti peruntukannya yang jelas pasti kan peruntukan untuk sebesarnya untuk rakyat kan begitu. Iya. Tapi ada proses hukum di sini, ada proses ketidakadilan di sini, ada proses ketimpangan
yang tadi disampaikan oleh Ibu Sofia bahwa aksi untuk karena dia butuh untuk penghidupannya, karena ada kebutuhan untuk tanah, kemudian melakukan sampai meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya. Ini kan berarti berjuangnya memang ini karena ada kebutuhan mendesak dan harus dilakukan. Dan ini juga dirasakan oleh 61 peserta lainnya ya, Bu ya. Semuanya teman-teman. Oke, mungkin Bung Christian, ini sebagai korlap, maksudnya dari Jambi, targetannya itu kapan selesai? Ini udah 15 hari nih, ini udah berat nih ongkosnya nih. Dan kemudian ini yang ikut aksi juga ini kan nggak cuma anak-anak muda kan gitu, banyak orang-orang tua juga, ada anak-anak juga yang saya lihat tadi. Ada anak 2 kecil-kecil. Ada yang masih kecil-kecil, ada 4 anak-anak. 4. Anak-anak 4, kemudian perempuan itu 15, kemudian laki-laki itu 42. 42. Anak Ini yang cewek. kapan Bung selesainya? Jadi sebenarnya kenapa perjuangan agraria itu kita tarik ke nasional? Karena bukan sehari ini saja kita, khususlah STN PRD Jambi yang memang dari beberapa tahun sebelumnya itu menangani konflik, selalu menyelesaikan di Jakarta. Karena kita masih percaya ada jalan. Walaupun itu saat ini jalannya kecil, kita percaya akan menjadi besar. Kalau berbicara proses waktu, mungkin kita sampai selesai, tidak bisa menghitung hari. Karena bukan sekali ini saja STN menyelesaikan konflik. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita pengurus itu menyelesaikan 113, yang terakhir ini kita juga baru menyelesaikan PT DAS. Karena ada 7 prioritas yang kata Menteri ATR BPN itu untuk konflik di Jambi. Yang dia datang kemarin ketika Hari Tani itu dia datang ke Jambi, karena predikat Jambi itu kan nomor 2 ranking konflik terbesar se-Indonesia. Ada 7 yang akan diprioritaskan untuk tahun ini. Alhamdulillah itu 1 sudah kita selesaikan dari STN. Dan ada tersisa ini RKK dan ada 1 lagi yang akan nanti kita selesaikan. Tapi karena ini sifatnya urgen, karena ada proses kriminalisasi terhadap teman-teman kita, makanya kita cepat naik ke Jakarta. Karena kita tidak menemukan jalan cahaya di Provinsi Jambi itu, semuanya gelap. Gelap di Provinsi Jambi. Iya. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman di Pemprov maupun Polda yang ada di Provinsi Jambi kan nonton apa yang disampaikan oleh Ibu Sofia, Bung Christian sama Bung Pai. Tapi kalau menurut Bung Pai sendiri dan kemudian Ibu Sofia deh, Bu Sofia yakin nggak bahwa perjuangan ini nanti akan berhasil dan teman-teman yang berjuang hari ini mendapatkan tanah untuk penghidupannya? Seberapa yakin Bu Sofia? Kalau kami ya yakin Pak, karena kami yakin Pak Presiden Jokowi pasti mau mendengarkan apa yang kami keluhkan. Memang kami rakyat kecil, rakyat miskin yang tidak punya tanah, apalagi kerjaan juga hasil dari kerjaan pas-pasan Pak. Itu pun juga kalau nggak kerja juga nggak makan Pak. Kami memang rakyat, benar-benar rakyat miskin, butuh tanah Pak. Ya gitu aja. Bung Pai, terakhir untuk pemerintah Provinsi Jambi maupun di nasional. Ya, kalau kita sih sederhana. Pemprov Jambi itu ya tinggal dia datangi warganya ke Jakarta, kemudian sama-sama menghadap menteri bahwa ingin menyampaikan bahwa Pak Menteri silakan batalkan HGU PT RKK untuk kepentingan
eh, rakyatnya di Jambi yang sedang ada di Jakarta. Itu kemudian untuk Polda Jambi ya yang mereka sudah jauh melenceng dari amanat Kapolri bahwa Polri itu harus presisi, Polri itu harus ilmiah, Polri itu harus jadi pengayom dan lain-lain lah itu sudah jauh dari itu, sehingga kita mendesak juga Kapolri untuk mengambil alih persoalan ini ke Jakarta, karena kalau masih di bawah masih ada tendensi tadi itu, kita mencurigai itu dana hasil koperasi itu disebar kemana-mana. Bayangkan hitungan kita di STN itu di bulan Februari 2023 ya, harga sawit pada saat itu 1 kilo itu 1.700 tuh. Nah, 1 kali panennya mereka itu misalkan koperasi Fajar Pagi itu kan, itu 1 hari itu bisa mencapai 180 juta dapatnya. Kemudian ada koperasi lain lagi, kemudian ada lagi individu yang menguasai itu. Ketika di total kali 26 hari masa panen sawit itu ada sekitar 7 miliar uang negara itu. Nah, ini dikemanakan? Nah, kalau dikali misalkan dari 2015 misalkan itu ya, berapa lagi duit negara? Nah, makanya kita juga meminta agar koperasi ini juga diaudit keuangannya, kemana larinya itu, sehingga ketahuan kan kecurigaan kita. Kalau kecurigaan kita ini keliru, maka akan terjawab kemana aliran duit itu kalau ada audit terhadap harta kekayaan koperasi. Itu ATR BPN? Untuk ATR BPN tidak ada langkah lain selain dia harus membatalkan HGU PT RKK itu, karena itu perintah undang-undang, putusan PT UN serta-merta diabaikan. Kemudian perintah PP 18 pasal 31 diabaikan. Itu kemudian program Pak Jokowi terhadap penyelesaian konflik-konflik agraria, redistribusi terhambat akibat ini sikap ATR BPN yang lambat melakukan pembatalan itu. Kita curiga juga kepada ATR BPN ini. Kenapa dari 2015 kemudian ada pengajuan pembatalan di sampai tahun 2022 Desember itu, kalau nggak salah tanggal pengajuan itu tanggal 22 Desember 2022 sudah ada pengajuan lagi, tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan. Patut dicurigai. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Sophia, Bung Pai, sama Oke, Bung Christian. Siap. Pemirsa Gema Pos, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan teman-teman petani dari Jambi yang didampingi oleh teman-teman STN ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Begitu juga untuk semua perusahaan-perusahaan agraria yang ada di Indonesia, semoga bisa cepat selesai sebelum ini pemilu 2024. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.